Bapak Bupati Jember dan Bapak Rektor Universitas Jember memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Mohon perhatian, acara segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Jember Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, yang kami hormati Rektor Universitas Jember Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna M.Eng IPM, Pimpinan Cabang Bank Jatim Jember, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Jember atau yang mewakili, Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Jember atau yang mewakili, Ketua Koperasi KPRI Universitas Jember, Koordinator Pengawas KPRI Universitas Jember, serta hadirin yang kami muliakan. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara peresmian Gedung Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember, Sabtu 27 Maret 2021. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama tari petik kopi oleh UKM Kesenian Universitas Jember. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Hadirin yang kami muliakan, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita membacakan doa. Kepada yang terhormat Bapak Nur Samudin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama Islam. Untuk yang beragama lain bisa berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan kamilan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil 'uqad وتنفرج بالقرب وتقضى من الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya padamu ya Allah. Siang hari ini kami bersyukur atas limpahan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di sini dalam acara peresmian gedung koperasi KPRI UNES. Kami yakin bahwa semua yang telah terjadi adalah atas izin dan kehendak-Mu. Ya Allah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, Engkau telah memberikan rezeki kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan pembangunan gedung koperasi KPRI UNED ini. Kami yakin bahwa dengan bimbingan-Mu lah ide-ide kami, perencanaan kami, pengerjaan kami, penyelesaian, bahkan sampai peresmian hari ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, ya Ghaffar, berikanlah pahala dan kebaikan kepada mereka yang telah berbuat kebaikan untuk koperasi kami, kerja kerasnya, cucuran keringatnya, tenaga dan pikirannya yang telah dikorbankan. Jadikanlah sebagai catatan amal baik, karena kami yakin bahwa yang kekal dan abadi hanyalah kehidupan nanti di akhirat. Ya Allah, jadikanlah usaha kami sebagai bagian dari jalan yang mampu mencapai ridho dan surga-Mu. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, para pahlawan kami yang telah berjuang sehingga kami bisa menjadi seperti saat ini. Berikanlah selalu petunjuk pada kami, para pemimpin kami. Berikanlah kemudahan dan kekuatan kepada mereka dan para pemimpin kami untuk selalu berbuat kebaikan sehingga bangsa ini dapat menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah gedung ini sebagai pembawa manfaat bagi kami, anggota koperasi KPRI UNED, Universitas Jember, dan Kabupaten Jember. Jadikanlah acara hari ini juga sebagai awal untuk menghasilkan ide-ide besar, langkah-langkah baru untuk bisa memajukan dan mensejahterakan kami, anggota koperasi, bangsa dan negara kami. Berkahilah gedung ini ya Allah. Rabbana aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu aril batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan Ketua Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Yuli Witono, STPMP, disilakan. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Rektor, kami punya slogan yang selalu kami bawa, kami sapa untuk menyapa kawan-kawan, memberi semangat, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini ya. Di setiap kami bertemu, memulai rapat, memulai suatu konsolidasi, kami selalu pakaikan slogan ini, yaitu sukses, sejahtera, berkah.
Koperasi KPRI Universitas Jember, sukses sejahtera berkah. Koperasi KPRI Universitas Jember, sukses sejahtera berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Bupati Jember, Bapak Haji Hendi Siswanto. Yang terhormat pembina kami. Jadi Bapak Rektor di sini juga sekaligus pembina kami, Pak Bupati, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna, Magister Engineering IPM. Kemudian hormat kami juga kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Aris Maya, Bapak perwakilan dari PKPRI sekaligus di Kupin Jember, ya, daerah Jember, Bapak Sutrisno, kepada Bapak Abi yang mewakili mitra kami, salah satu mitra produktif kami Bank Jatim, ya, dan juga tim yang datang. Tentu juga hormat kami kepada Bapak Ibu pengawas pengurus, baik itu yang periode 2018-2020 maupun juga pengurus dan pengawas yang baru dilantik periode 2021-2023, serta Hande Taulan, sahabat-sahabat kami yang selalu mensupport keberadaan, eksistensi, dan kemaslahatan KPRI Universitas Jember, yaitu Bapak Ketua Sekretaris Perwakilan, tentu dengan semua anggota. Karena protokol Bapak Bupati dan Pak Rektor, sehingga kami tidak bisa menghadirkan seluruh anggota maupun juga bahkan seluruh perwakilan, ya. Jadi ini dihadiri sejak RAT yang lalu tadi itu oleh Ketua dan Sekretaris Perwakilan. Yang jumlah unit kerja kami, Bapak Bupati dan Pak Rektor, itu kita ada 17 unit kerja, tidak hanya Universitas Jember tapi juga Politeknik Negeri Jember atau Polij serta Universitas Terbuka. Kami memang sedang menggali terus, mempertimbangkan kehadiran dari anggota-anggota dari unit atau institusi lain. Namun ini memang ada peraturan yang mudah-mudahan nanti dengan konsolidasi Universitas Jember dan Pemkab di bawah naungan Bapak Bupati ini kita bisa bersinergi ke depan. Jadi di masa pandemi ini Pak Bupati izinkan juga kepada Bapak Rektor selaku pembina kami dan Bapak Kepala Dinas Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bahwa justru kami terus bangkit berkembang. Usia kami yang sudah menapak 41 tahun 7 bulan ini pada saat ini di masa-masa pandemi ini justru kami terus bangkit untuk meningkatkan gairah berkoperasi. Koperasi bagi anggota ini tidak saja sekedar sebagai media, ya, tapi juga dianggap sebagai malaikat, ya, penolong, ya. Tidak hanya di masa-masa yang sedang happy, tapi juga di masa-masa yang sedang susah. Yang happy Pak Bupati, kami juga mengakomodir simpanan sukarela anggota. Alhamdulillah simpanan sukarela saat ini ada 41 miliar, ya. Dan juga dari situ kami juga mengakomodir tentu tidak hanya simpanan wajib, simpanan pokok. Dan aset kami Bapak Bupati selama ini dan di akhir tahun 2020, tahun buku 2020 itu sudah 91 miliar. Dan selalu kami laporkan kepada Bapak Rektor selaku pimpinan BLU kami, karena ke depan kami ingin meningkatkan size, ya. Karena anggota kami itu sampai saat ini memang fluktuatif. Di akhir catatan tahun buku 2020 ada 2.445 anggota. Dan itu terdiri dari anggota PNS, kemudian anggota dari tenaga kontrak, ya, kemudian juga dari pensiunan. Nah, oleh karena itu kami terus akan membangun konsolidasi dengan pembina kami, khususnya Universitas Jember, untuk terus meningkatkan size kami, ya, kapasitas kami ke depan, karena kita harus bertransformasi dengan situasi dan perkembangan kompetitor kita maupun juga perkembangan di dunia bisnis digital. Nah, oleh karena itu justru di masa pandemi ini Pak Bupati dan Bapak Rektor, ya, kami tidak mem-PHK atau menghentikan kontrak kerja satu pun karyawan. Inilah bantuan dan support kontribusi kami. Jadi kawan-kawan yang ada di sekitar kita itu adalah teman-teman pengelola, ya, yang sudah bekerja lama, ya. Tentu ini menjadi aset kami, ya. Dan juga Bapak Bupati, Bapak Rektor, selama masa pandemi ini kami justru
terus bangkit dengan alhamdulillah tadi sudah diterima oleh para perwakilan tentang bagaimana pergerakan SAU kita. Termasuk juga di depan ini yang hari ini akan kita saksikan bersama, yaitu legasi dari kepengurusan yang 2018-2020, yaitu gedung toko ya KPRI Universitas Jember, yang insya Allah mudah-mudahan menjadi epicentrum ya pertumbuhan koperasi KPRI UNED maupun juga nanti masyarakat di sekitar Jalan Sumatera. Ini mudah-mudahan juga inline dengan misi dan visi Bapak Bupati dan Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UM ya, yang memang pada saat ini menjadikan salah satu ya bidang perkoperasian ini menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh beliau. Dan tadi kami juga sempat berbicara singkat dengan Bapak Rektor, tentunya konsolidasi antara Universitas Jember dengan Pemkab ini yang sangat kita harapkan, sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian, kita yang bergerak di bidang perkoperasian khususnya yang untuk membantu mensejahterakan anggota ini benar-benar bisa berperan lebih banyak lagi, bisa berperan lebih besar lagi untuk kesejahteraan baik khususnya karyawan di 3 unit kerja itu maupun juga nanti ke depan adalah untuk masyarakat Jember. Kami punya banyak staf tenaga yang khususnya dari alumni KPRI Koperasi, Pak Bupati dan Pak Rektor ya, yang handal. Ada ahli akuntan, ada ahli di retail, usaha pertokoan, dan banyak lagi ahli hukum yang khusus di perkoperasian. Insya Allah jika Bapak Rektor dan Bapak Bupati membutuhkan kita, insya Allah kita siap untuk mensupport kepemimpinan Pak Rektor dan Bapak Bupati. Ya. Dan dengan ini kami mohon dengan hormat arahan dan motivasi dari Bapak Rektor selaku pembina kami sekaligus pimpinan BLU kami ya, dan agar kami ke depan terus bisa berkembang dengan cepat ya, bisa berkembang dengan lebih baik lagi di tengah-tengah situasi dan tantangan yang begitu keras ya. Dan juga mohon bimbingan arahan dari Bapak Bupati sekaligus nanti kami mohon dengan hormat untuk dapatnya meresmikan ya gedung ini, dan insya Allah akan kita mulai ya untuk menjalankan kegiatan usaha-usaha kami di perkoperasian khususnya Universitas Jember ini dimulai tahun ini juga. Dan tentu ini menjadi satu harapan ya, satu cita-cita kita Bapak Ibu sekalian agar ke depan ya koperasi KPRI Universitas Jember bisa bergerak, bisa berkembang lebih cepat lagi ya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati yang saya kira sangat capek ya dari perjalanan Jakarta ya, yang saya kira juga sempat khawatir juga ya, sempat cemas juga ya tentang berat perjalanan darat dari sini, walaupun tempo hari ketemu Bapak Rektor di Jakarta, dan terima kasih Pak Rektor ini juga kami sandra sejak tadi pagi ya, dan juga Bapak Ibu yang lain, undangan Pak Kadis ya, Pak PKPRI, teman-teman Bank Jatim, dan tentu Ketua Sekretaris juga kami sandra di sini ya, semata-mata kita untuk memberikan semangat ya untuk perjalanan kita ke depan. Saya terima kasih atas segala kehadirannya, mohon maaf apabila di dalam penyambutan kami banyak yang kurang ya, karena kata teman-teman ini berkah yang luar biasa ya. KPRI sejauh ini alhamdulillah sejak berdirinya tidak pernah menyusui ya. Tidak pernah menyusui, justru kami ya terlalu bangkit untuk memberikan kontribusi kepada negara, kepada universitas dan kepada daerah. Dan oleh karena itu ya mudah-mudahan capaian ini bisa juga menjadi spirit bagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi KPRI Universitas Jember, sukses, sejahtera, berkah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Rektor Universitas Jember selaku pembina koperasi KPRI Universitas Jember. Kepada Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna, M.Eng. IPM, dengan hormat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang tentunya, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Di siang hari yang begini saya yakin virusnya mati semua, karena hawanya hangat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang utama yang sangat saya hormati Bapak Bupati, Bapak Hendy. Ini baru 3 hari yang lalu saya ketemu dengan beliau ini di Jakarta, sekarang ketemu lagi. Alhamdulillah, artinya kita diberi kesehatan Pak untuk selalu bergerak melaksanakan kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang yang kita diberi amanah untuk memajukannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian saya hormati juga Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, UM atau UMKM Pak? UM Pak ya, sudah berubah usaha mikro. Kemudian dari tadi ada pimpinan cabang Bank Jatim, kemudian dari Bapak Dekopin dan juga dari Kepala Pusat ya, Kepala Pusat Koperasi Republik Indonesia Kabupaten Jember, yang Pak Tris mewakili. Tentu yang saya banggakan, saya hormati sahabat ini Prof. Yuli Witono selaku Ketua KPRI. Ini saya juga terkejut Pak ketika beliau ini mimpin koperasi, wah ya pasti sesuatu yang luar biasa. Seorang yang berkecimpung di bidang sains dan teknologi akhirnya harus didapuk memimpin koperasi, tapi saya yakin KPRI pada waktu itu yang mungkin dalam posisi sulit pasti bisa dibangkitkan kembali oleh beliau ini. Alhamdulillah ternyata memang terbukti pada pemerintahan, bukan pemerintahan lah ya, pengurusan yang pertama beliau mampu mengembalikan kinerja koperasi yang pada awalnya mendapat banyak tantangan, seperti ada perubahan pajak ya Pak ya, yang tadinya mungkin KPRI itu tidak dikenakan pajak, sekarang harus kena pajak. Kemudian tambah lagi pada tahun 2020 harus menghadapi pandemi COVID-19 yang tentunya itu bukan sesuatu yang biasa dihadapi, sangat luar biasa, ketambah karena semua aktivitas ekonomi waktu itu juga terganggu, yang intinya terganggu karena aktivitas mobilisasi orang yang harus dibatasi gitu, sehingga tentunya suka tidak suka ada dampaknya gitu. Alhamdulillah, rabbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin saya yang kedua kali bertemu dengan bapak-bapak yang lain. Tadi pagi sudah di sini saya Pak, sebetulnya membagi tugas dengan Pak Buarek II, tapi kebetulan Buarek II putrinya kebetulan gitu ya, mungkin dapat ujian karena sakit gitu, sehingga saya harus mau tidak mau juga datang gitu. Nggak enak sudah didapuk jadi pembina masa nggak datang kan gitu. Dan lagi saya ingin menunjukkan komitmen saya bahwa KPRI UNED ini harus maju dan lebih baik gitu, sehingga apa yang saya sampaikan pada waktu pembukaan rapat RAT tadi, saya pikir itu sebuah tantangan ya, atau kesempatan yang harus kita wujudkan gitu. Artinya semenjak UNED ini menjadi BLU, kesempatan untuk mengembangkan KPRI itu sebetulnya menjadi luas kesempatannya, sehingga mohon segera disiapkan apa yang sudah tadi saya sampaikan itu dan dikoordinasikan dengan staf yang ada, karena memang itu akan memberikan banyak lebih manfaat sebetulnya. Kenapa? Karena KPRI, Koperasi Konsumen KPRI UNED ini kan sebagian besar memang anggotanya adalah warga Universitas Jember, meskipun ada juga dari Polije, dari UT ya. Artinya ketika KPRI ini diberi kesempatan berusaha bersama dengan BLU UNED, tentu keuntungan yang diperoleh itu juga pasti nanti SHU-nya kembali ke warga UNED juga. Saya juga jadi tenang Pak Bupati, itu aja sebenarnya. Jadi kalau saya lihat itu kalau sudah ada pembagian SHU itu muka teman-teman itu beda gitu. Jadi alhamdulillah bisa dikembalikan ya, meskipun ada sempat ujian bahwa SHU sempat turun dan sebagainya. Alhamdulillah KPRI UNED betul tadi sampaikan, jadi tidak pernah menyusu, justru banyak membantu. Termasuk saya ya, pasti kalau dosen di UNED itu kalau habis sekolah bangkrut biasanya. Nah itu yang dicari mesti KPRI kan gitu ya. Saya pikir semua pengalamannya sama dengan saya gitu kan, meskipun saya tidak pernah tahu kalau saya mau jadi rektor Pak Hendy, terus terang aja.
Tapi semua perjalanan itu pasti seperti itu, ya kan. Artinya banyaklah jasa KPRI ini bagi warga UNED, itu betul, ya. Jadi ya tergantung kita sih sebetulnya memanfaatkan KPRI ini secara baik untuk apa istilahnya menyambung ya kehidupan ekonomi warga UNED ya, untuk mensejahterakan itu sebetulnya ada strateginya. Saya yakin lebih banyak yang sukses memanfaatkan KPRI untuk menjadi hidup lebih baik daripada yang misalnya gagal ya, itu dalam artian yang luas gitu. Nah, kemudian terkait dengan gedung ini sangat luar biasa menurut saya ya. Karena ini adalah gedung KPRI yang sesungguhnya gitu kan. Kalau yang dari Kalimantan karena ada dari peraturan pemerintah bahwa itu adalah meskipun tanahnya tanah UNED sebetulnya itu dibangun dengan uang, Pak, uang KPRI. Tapi karena pemerintah harus memisahkan ya kan, akhirnya itu akhirnya harus dipisahkan menjadi barang milik negara, itu masalahnya. Jadi kadang-kala kita juga agak kesulitan menghadapi hal seperti itu. Jadi maka teman-teman merasa kalau gedung itu bersejarah betul ya, artinya toko itu biasanya gitu, kalau sudah aksesnya dari awal baik, diakses oleh konsumen ya pengennya tempatnya di situ terus gitu, biasanya membawa keuntungan, karena kita tahu di KPRI kan harganya relatif terjangkau gitu ya, mahasiswa biasanya lebih suka di KPRI daripada yang lain. Cuman kalau tempatnya lebih jauh dari asalnya Pak, biasanya mikir 2 kali kan gitu. Tapi harapannya bagi saya di sini tokonya nanti juga berkembang, di Kalimantan juga berkembang gitu. Nanti bisa belajar sama Pak Bupati, karena Pak Bupati ini adalah bubut pebisnis murni. Saya tahu lah strateginya, mungkin suatu saat juga perlu FGD Pak Prof. Meminta pembinaan kepada yang terhormat Bapak Bupati terkait dengan bagaimana sih memajukan bisnis retail itu seperti itu. Saya pikir banyak hal yang nanti bisa kita petik pelajaran dari beliau, dan saya pikir beliau juga sungguh mengerti nanti bagaimana harusnya memberikan rekomendasi atau bimbingan lah ke suatu saat kepada KPRI UNED supaya lebih baik dan lebih maju. Tentu harapannya itu saja. Saya terima kasih atas kehadirannya Pak Bupati di sini untuk meresmikan acara ini. Tentu suatu kehormatan bagi warga UNED bahwa salah satu gedungnya yaitu gedung warga UNED yang terafiliasi di KPRI Pak ya, bukan BMN ini, bukan punya UNED yang ini. Itu diresmikan oleh pemimpin wilayah atau daerah ini, yaitu Bapak Bupati Kabupaten Jember. Tentu harapannya supaya dengan gedung yang baru ini, tadi juga sudah ada dalam doa, memberikan barokah bagi kita semua, memberikan kebaikan dan kemajuan bagi KPRI UNED, sehingga harapannya asetnya bertambah, omsetnya bertambah, sehingga apa yang diyayalkan tadi, sukses, sejahtera, berkah, itu terwujud. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Jember kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama, masih diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kami muliakan saudara saya, Bapak Rektor Universitas Negeri Jember, Bapak Pembina Koperasi KPRI Universitas Negeri Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna, yang sangat kita muliakan bersama-sama, dan saudara saya, sahabat saya, Prof. Yuli, Ketua Koperasi KPPRI Universitas Negeri Jember, yang juga baru dilantik lagi Pak ya, dan juga Bapak Sutrisno, Bapak Ubin, dan Mbak Arismaya, juga teman-teman dari Bank Jatim, juga para anggota Koperasi KPPRI Universitas Negeri Jember, dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Saya pada siang hari ini berbahagia tadi begitu kita hadir pertama kali langsung ada tarian petik kopi. Ini saya sangat apresiasi kepada Pak Ketua Koperasi kita ini, Pak Prof. Yuli. Ini sesuai apa yang kami sampaikan setiap kami acara apapun di Jember ini. Begitu kami dikasih sambutan, kami selalu menghimbau kepada teman-teman semua, para instansi terkait, para stakeholder, siapapun juga, setiap ada acara apapun, meskipun acara cuman seminar, acara rapat rutin tapi volumenya besar, sekiranya bisa diberikan sebelum acara dimulai, ada seni budaya kita ditampilkan, apa saja, 5 menit saja, biar ada kerjaan mereka Pak, biar ilmunya nggak hilang gitu. Kalau sekarang bapak-bapak dosen di Universitas Negeri Jember atau dimanapun juga, guru-guru belajar terus. Kalau seni budaya enggak Pak, kadang-kadang. Dan itu kalau sudah hobi nggak hilang-hilang Pak, kerjanya ya itu. Nah pemakainya kan kita juga, yang melestarikan kan harus kita. Tadi disampaikan, saya hitung cuma 5 menit, nggak nyampe tadi 5 menit tadi jamnya. Tarian petik kopi. Di dalam tarian katanya, ceritanya Pak Prof. Yuli, ini adalah ciptaan dari teman-teman UNED ini. Masya Allah. Artinya cuman insya Allah satu ruangan ini tidak ada yang mengerti, hanya sebagian yang mengerti. Saya yakin karena itu bahasa Maduranya beneran, itu Maduranya itu. Kali ini kalau saya mengerti, tadi isinya tuh kebanggaan pada saat metik kopi. Di dalamnya ada unsur bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sedang petik kopi. Yang ketiga ada semangat untuk bekerja lagi. Gitu. Wah, saya merinding cerita ini. Kita punya produksi kopi 645.000 ton per tahun. Banyak sekali di Jember ini. Tapi kemana kopi itu terjadi? Tidak ada itu kopi itu. Kemana? Kami ingin tahu mana yang namanya 645.000 ton itu, di mana letak barangnya? Tidak ada, tidak nampak. Kita punya produksi 1,4 juta ton beras di Jember. Di mana barangnya? Kita sekarang surplus 200 ton, 200.000 ton. Di mana barangnya itu? Gitu. Di mana? Di sana Pak, di sana, di mana? Kenapa terjadi seperti itu? Karena kooperasinya nggak ada di Jember ini Pak. Sederhana bahasanya, tidak ada yang ngepul. Yang ngepul tuh ya itu. Tidak terkoordinir dengan secara direct langsung dengan pemerintah, secara langsung oleh pemerintah. Karena pemerintah semestinya akan menjadi pengayom, memonitor secara langsung, dan menjadi salesman, menjadi penjual yang secara langsung adalah pemerintah.
Tujuannya adalah bagaimana rakyat petani tadi bisa mendapatkan harga jual yang benar gitu Pak. Bisa untung. Bagaimana senilai ratusan ribuan ton itu dijual sendiri-sendiri. Yakin itu masih berantakan. Dan alhamdulillah sampai sekarang miskin semua petani kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya pada siang hari ini tadi disampaikan oleh Prof. Iwan, Pak Rektor kita, Bapak Yuli, pimpinan koperasi untuk minta bimbingan saya. Terbalik Pak, kalau bahasa Maujudnya itu terbalik. Saya mau minta bimbingan kepada Bapak. Kalau di background saya katanya Pak Rektor kami ada bisnis, iya juga. Iya Pak, ada sedikit-sedikit Pak bisnis kami. Tapi cenderung untuk pribadi diri saya Pak. Tapi kalau sekarang kan untuk kemaslahatan umat, karena sudah diperintah sama Masyarakat Jember untuk jadi bupati kan gitu Pak. Jadi tentunya bukan untuk diri saya, untuk masyarakat Jember. Bapak Ibu sekalian, tadi saya ceritakan dua cerita tentang bagaimana kopi dan beras. Kalau sekarang KPRI Unit Koperasi Universitas Negeri Jember ini hanya sebagian untuk yang di luar, orang luar. Sebagian besar untuk teman-teman dari perguruan tinggi, para dosen, para rektor, para dosen dan di universitas yang lain di Politeknik. Ini sebenarnya koperasi ini bisa dikembangkan lebih dalam lagi. Dan kami sekarang di pemerintah Kabupaten Jember dengan Pak Aris Mayani sebagai kepala dinasnya beliau, kami ini akan menjadi tugas yang sangat cukup lumayan berkahnya sesuai dengan tagline-nya tadi. Kita koperasi KPRI Unit Universitas Negeri Jember sukses, sejahtera dan berkah. Kami juga akan sama nanti, Pemkab Koperasi Pemerintah Kabupaten Jember sukses, sejahtera dan berkah juga gitu. Tidak ada kalimat yang akan mengalahkan 3 kalimat ini, sukses, sejahtera dan berkah. Jangan coba-coba melewati kalimat 3 kalimat ini, berbahaya nanti. SSB ini ya, sukses, sejahtera dan berkah. Jadi kami tahun ini akan berkomitmen untuk membuat koperasi Kabupaten Jember. Ya, di seluruh kabupaten, di seluruh kecamatan dan di seluruh desa. Kami punya 248 desa. Saya akan menghidupkan kembali koperasi ini sebagai soko guru untuk bisa mensejahterakan karyawan pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat Kabupaten Jember yang kita cintai ini. Bagaimana caranya? Sedikit yang bisa kami sampaikan. 2 komoditas yang kita sampaikan tadi tentang beras dan kopi. Kalau kemarin itu akan berada di tempat di mana-mana, tapi begitu koperasi kami akan bentuk, tentunya kami akan menghimbau koperasi ini akan menjadi, ada koperasi petani, ada koperasi buruh, dan itu nanti kami akan buat satu holding koperasi yang di bawah langsung Pemkab. Itu adalah holding dari koperasi-koperasi yang ada di desa-desa dan ada di kecamatan-kecamatan. Dengan satu catatan, seluruh petani saya himbau untuk ikut koperasi kalau ingin mulia. Dan seluruh karyawan di Kabupaten Jember ada 17.800 harus ikut koperasi. Kenapa? Pemerintah Kabupaten Jember ini khususnya pegawai negeri Pak, kayak bapak-bapak yang pegawai negeri, dari mana bisa lebih hebat hidupnya nanti pasca dari pegawai negeri ini loh. Kalau kita nggak mensupport koperasi, negeri ini membuat koperasi ini ada maksudnya Pak, bukan untuk memperkaya negara ini, tapi untuk bagaimana masyarakat Indonesia ini menjadi sejahtera. Tapi apa yang terjadi saat ini, koperasi ini hidup enggan mati tak mau. Bagaimana tidak sekarang, begitu ditangani dengan serius seperti KPRI Universitas Negeri Jember ini, begini hari ini bisa akan membeli gedung sendiri, gedung baru, dan sukses, surplus, punya duit 91 miliar gitu. Masya Allah. Jadi ukuran tahun berdiri selama 40 tahun lebih di unit ini, itu bukan ukuran menurut saya. Tapi ukuran koperasi ini adalah bagaimana ukuran keseriusan anggota-anggota itu. Kita berikan edukasi anggota-anggota itu bahwa koperasi ini milik kita bersama Pak. Dan SHU di belakang di akhir tahun nanti pembagian itu bukan untuk ketua koperasi, tapi untuk semua secara proporsional akan terbagikan dengan baik. Dan disitulah adalah kunci kesejahteraan yang terjadi.
Jadi jangan kadang-kadang begini Pak, koperasi itu hanya image-nya simpan pinjam Pak. Itu yang terjadi Pak. Begitu simpan pinjam bergulir, dianggap mohon maaf rentenir. Dengan bunga yang tinggi sebagai kompetitor, sebagai bank yang ada, perbankan yang ada. Bukan itu. Justru kalau ini akan kita terapkan kepada masyarakat Jember, kepada kita semua, bahwa koperasi ini harus ada satu keterbukaan. Harus ada satu keterbukaan dari organisasi dan anggota. Untuk apa kita ikut koperasi? Untuk apa kita menyisihkan uang untuk dipotong, dititipkan koperasi? Nggak hilang uang itu. Uang itu akan bergerak, dibelanjakan untuk kesejahteraan anggotanya, untungnya dibagi sama-sama, gitu Pak. Ada SHU, sisa hasil usaha tadi itu. Itu akan menggairahkan kita semuanya Pak. Jadi kalau ini namanya niat utama koperasi ini adalah betul-betul untuk kita semuanya. Kalau kita nggak ikut justru repot kita, rugi sendiri. Dan kami akan berkomitmen untuk itu. Tentunya saya sangat berharap sekali bimbingan. Mari kita berkolaborasi dengan KPRI UNED, Pak Yuli. Mari kita bersama-sama dengan Pemkab Jember untuk khusus untuk koperasi kita, dan kami akan sedikit mewajibkan kepada anggota koperasi nanti, petani apapun, mereka punya hasil komoditas mereka, kopi, beras, itu akan kami tarik semua ke koperasi untuk dijual ke koperasi. Koperasi tempat penitipan barang-barang komoditas kita di Kabupaten Jember ini, untuk kita koperasi menjadi reseller. Siapa komandannya nanti biar saya yang menjualkan di daerah-daerah lain nanti, gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kami juga bertemu dengan salah satu direktur utama Pasar Jaya di DKI Pak, di Jakarta. Saya akan membuat MOU sama beliaunya. Isinya apa Pak MOU-nya? Pertama kami memohon minta bisa diberikan peluang bisa menjual barang kami langsung ke mereka. Mereka bilang kebalik Pak Hendi, saya yang minta tolong Bapak, bilang gitu. Loh kok begitu? Kami ini punya duit di DKI tapi tidak punya sawah, tidak punya tanah kami untuk bercocok tanam. Jadi kami mau MOU semua komoditas Bapak untuk dijual ke Jakarta. Ini kan hebat Pak. Petani kita dijualnya di awal-awal. Jadi petani kita ini, contoh ya, beras Pak. Coba Bapak tanya kepada petani kita, Bapak petani ya, apa yang ditanam? Beras. Bapak padi. Bapak jual padi atau jual gabah? Jual gabah Pak. Kan lucu ini. Kan petani ya jual beras dong. Yang dijual berasnya bukan gabahnya. Ini terjadi di kita Pak. Kalau dijual gabah, untungnya sedikit Pak. Untungnya, apalagi gabahnya musim hujan, basah Pak. Kalau nggak cepat-cepat dijual, apalagi nggak punya dry untuk mesin mengering, nggak cepat dijual, busuk Pak. 2 hari sudah rusak kan berasnya. Cepat dijual, harganya rendah lagi. Dibeli lagi dengan teman-teman lagi yang lain. Akhirnya dapat harga murah Pak. Rugi lagi, miskin lagi. Miskin terus saja kita ini Pak. Makanya kami dengan lewat koperasi Pak Aris, dengan Pak Prof Yuli, Pak Rektor mohon izin, mari kita berkolaborasi Pak. Barang-barang kita mungkin di UNED punya karya anggota 4.000 orang, 4.000 anggota. Bisa kami support Pak, berasnya Bapak beli di mana? Gak usah beli kita aja antar koperasi dengan koperasi. Butuh kopi, mari kita siapkan kopinya. Kopinya kurang enak kita perbaiki, berasnya kurang bagus kita perbaiki, gitu Pak. Jadi kita putar uang itu di Jember Pak. Pandemi ini Pak, lawannya itu kalau kita cinta dengan produk kita Pak. Selama kita nggak cinta dengan produk kita, kearifan lokal, dengan tidak saling membeli produk kita, berat Pak. Ekonomi akan stagnan. Kita sudah minus 2,98% pertumbuhan kita. Ini Pak. Jadi kita harus cinta dengan produk yang kita bikin sendiri. Kita bikin, kita beli sendiri. Saya bikin, ibu beli. Ibu bikin, saya beli. Putar itu duit di situ. Kalau ekonomi kita berputar terus Pak, di Jember ini duit berputar, ratusan miliar berputar dalam 1 bulan Pak.
Yang namanya kabupaten sebelah akan meri itu Pak. Kenapa? Kita akan efisiensi hasil produk kita. Kita akan efektif, lebih efisiensi, lebih murah Pak, lebih enak Pak. Sementara kita kalau kita UMKM kita punya UMKM 11.475 UMKM. Miskin semua orang-orang. Nggak ada yang beli. Bisa bikin, nggak bisa beli. Nah, sementara UMKM kita jual ke sana aja, keluar. Siapa yang mau beli? Mereka juga punya UMKM. Kabupaten lain punya UMKM. Kenapa enggak 2,5 juta penduduk Jember ini kita edukasi untuk cinta terhadap produk Jember yang kita cintai bersama-sama. Agar produk ini betul-betul terorganisir dengan bagus, koperasi lah, itulah tempatnya. Gitu Pak. Koperasi yang ada di mana-mana itulah tempat kita untuk bernaung. Gitu Pak, untuk melawan pandemi ekonomi biar kita tetap berniaga. Gitu Pak. Kemarin kami ada apkasi di Jakarta, kami juga ada arahan langsung dari Presiden, kemarin kami hadir di Jakarta, beliau juga menyampaikan tentang pandemi. Kita hati-hati meskipun kita masih posisinya sudah banyak kuning dan sebagian hijau di Jember, tetap kita harus COVID-19 ini tidak tahu di mana tempatnya. Kita harus menjaga dengan 5M Pak, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, sama mobilisasi kita dikurangi. Itu 5M kita harus ikuti Pak. Vaksin, segera ibu bapak yang belum vaksin segera daftarkan ke kami. Ya nanti di program kedua vaksin ada 1,4 juta vaksin. Nanti teman-teman di UNED Pak, mungkin kalau memang belum vaksin monggo, sudah Pak nggih. Tahap 1, tahap 2 sampun Pak. Masya Allah sampun. Yang belum monggo, yang punya organisasi yang sering kumpul jualan di pasar-pasar, ibu daftar ke kami karena ibu terus sering berinteraksi dengan orang. Silakan daftarkan ke Pemkab, ke Dinkes. Nggih, kalau bisa kelompok-kelompok orang 10, orang 20 gitu, jangan satu-satu, bingung yang layaninya nanti. Karena persiapannya juga bingung Pak. Kita harus menvaksin sekitar 1,2 juta orang di Jember ini yang harus divaksin. Target kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya koperasi akan menjadi penting. Komoditas kita banyak di Jember dan tentunya mari kita sama-sama kita satukan Pak kesemangat kita dengan teman-teman KPRI UNED ini dengan Pemkab Pak, kita kolaborasi, kita saling berdagang di antara kita Pak, kita berikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat, kita berikan harga yang termurah dan kualitas yang bagus. Nanti kalau kami akan menyiapkan anggaran nanti Pak untuk mensupport, untuk mendedukasi, untuk memberikan equipment, alat-alat yang diperlukan agar apa yang komoditas yang akan kita jual untuk masyarakat Jember yang anggota koperasi itu bisa lebih bersaing harganya dan lebih murah. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sukses terus dan selamat atas perolehan gedung baru dari hasil jerih payah anggota koperasi yang hebat ini. Pure asli tanah dan gedungnya milik KPRI dan ini menjadi aset utama, dan Pak Aris dan Pemkab akan mencontoh Bapak. Mari kita bersinergi dan berkolaborasi bersama-sama. Terima kasih dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penandatanganan prasasti peresmian Gedung Koperasi KPRI Universitas Jember oleh Bupati Jember yang didampingi oleh Rektor Universitas Jember dan Ketua Koperasi KPRI Universitas Jember. Disilahkan mengambil tempat. Selanjutnya pengguntingan pita oleh Bupati Jember dan Rektor Universitas Jember yang didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Ketua Pengurus dan Pengawas Koperasi KPRI Universitas Jember. Disilahkan. Dilanjutkan dengan peninjauan Gedung Koperasi KPRI Universitas Jember. Kepada Bapak dan Ibu, monggo apabila ikut meninjau
Gedung Koperasi KPRI Universitas Jember. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya acara peninjauan gedung KPRI Universitas Jember, berakhir sudah seluruh acara peresmian gedung dan Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia Universitas Jember. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, nggih matur nuwun. Iya. Ya apa putrane? Wis kuliah. Skripsi ya kok anaknya yang skripsi.